Halo saudara, shalom, apa kabar? Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Deliberate pada hari ini. Bagaimana keadaan saudara? Doa saya semuanya ada dalam keadaan sehat. Nah, walaupun di antara saudara ada yang sedang di rumah sakit, yang sedang sakit, tetapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar hari ini meneguhkan saudara dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, hari ini Deliberate kita akan bahas bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai 15 dengan tema Yesus sahabatku yang sejati. Jadi sekali lagi temanya Yesus sahabatku yang sejati. Mari kita baca Alkitab kita dari ayat yang ke-13. Mari kita sama-sama baca. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, saudaraku yang kekasih, ini sangat luar biasa sekali, di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa kita ini adalah sahabat-sahabatnya. Nah, di sini di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Jadi Tuhan tidak lagi menyebut kita ini sebagai hamba, sebagai budak. Tetapi Dia menyebut kita sekarang ini adalah sahabat-sahabatnya. Saudara semua tahu apa artinya seorang sahabat, bukan? Seorang sahabat itu selalu dekat di hati kita. Dan seorang sahabat itu di mana tempat kita berlari kepadanya ketika kita menghadapi masalah-masalah berat. Kita lari kepadanya menceritakan ketika kita bergembira. Jadi tempat di mana kita mencurahkan hati kita. Nah saudara, kita melihat di sini Tuhan Yesus ketika Dia mengatakan, aku menyebut engkau sahabat-sahabatku. Itu berarti Dia menyediakan hidupnya untuk kita, saudara. Dia menyediakan hatinya untuk kita. Dia menyediakan waktunya untuk kita. Bahkan hidupnya sendiri untuk kita sebagai sahabat-sahabatnya. Pada zaman dahulu, saudara, di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan di dalam beberapa abad yang lalu, saudara, ada praktek perbudakan. Dan perbudakan itu adalah hamba-hamba yang dibeli di pasar budak, saudaraku. Dan hamba itu kalau sudah dibeli oleh seorang kaya, seorang tuan, maka dia akan menjadi milik tuannya itu sampai mati. Bahkan sampai keturunannya pun milik daripada tuan itu. Nah kalau saudara, kalau tuannya itu mengalami bangkrut ataupun juga kalah judi, nah budak inilah sebagai tebusan daripada kalah judinya ataupun menebus daripada hutang-hutangnya. Jadi kalau seandainya seorang tuan menghitung hartanya, juga menghitung berapa budak yang ada. Nah yang lebih parah lagi yang saya dengar, dan itu ada di Indonesia. Saya pernah dengar, saya pergi ke suatu daerah, dan daerah itu pernah cerita, teman-teman saya di sana pernah cerita beberapa tahun yang lalu, ya puluhan tahun yang lalu, di situ masih ada perbudakan juga. Ya, di situ juga ada perbudakan. Nah kalau seandainya seorang tuan mati, maka budaknya juga harus ikut mati. Nah bagaimana caranya? Budak itu kemudian tidak dikasih makan dan sampai akhirnya lemes dan dikuburkan mati dan akhirnya dikuburkan bersama budak. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi kita melihat di sini budak itu betul-betul sudah terjual. Seorang budak sudah terjual di bawah kekuasaan daripada tuannya, dan tidak seorang pun yang dapat membebaskan dia kecuali kalau ada orang yang menebusnya, ada orang yang membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Nah saudara, tahukah saudara bahwa kita semuanya sudah terjual di bawah kuasa dosa, dan tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa belenggu iblis, dan hanya Yesus saja yang dapat membebaskan dari sana. Nah saudara, sebagai seorang sahabat kita melihat ada beberapa ciri-ciri daripada seorang sahabat. Yang pertama, seorang sahabat dia mau berkorban untuk sahabatnya. Yesus telah berkorban dengan memberikan darahnya, nyawanya untuk menebus kita, supaya kita dibebaskan dari perbudakan dan menjadi sahabatnya. Itu dapat kita baca di dalam ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang
lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi saudara, Tuhan Yesus telah menebus kita. Tuhan Yesus telah berkorban dan Dia telah memberikan darahnya untuk menjadi tebusan bagi kita. Sehingga kita bebas dari perbudakan dosa dan menjadi sahabat Tuhan Yesus itu sendiri. Itu sangat luar biasa. Nah saudara, dalam sahabat kita di dunia pun begitu. Seorang sahabat yang sejati, dia rela berkorban untuk sahabatnya ketika sahabatnya mengalami kesusahan. Dia berkorban harta juga, dia berkorban waktu, bahkan kadang-kadang tubuhnya sendiri juga dipertaruhkan untuk sahabatnya ini. Nah saudara, inilah sahabat yang sejati kita, Tuhan Yesus. Yang kedua, lihat lagi ciri yang kedua daripada sahabat itu adalah tempat curahan hati. Nah, tempat curahan hati. Saya ingat pada waktu saya masih SMP, SMA ya, saya punya sahabat yang baik sekali. Kalau saya lagi jatuh cinta, kalau saya sedang sakit hati, kalau saya sedang sedih, saya akan cepat-cepat lari ke sahabat saya dan saya cerita, saya curhat kepada dia dengan rasa aman dan saya percaya bahwa apa yang saya ceritakan itu tidak akan bocor kemana-mana. Kecuali kalau sahabat yang tidak baik ya, bukan sahabat yang sejati. Ketika kita bicara itu akan bocor kemana-mana. Saudaraku yang kekasih, jangan takut ceritakan semua masalah saudara kepada Tuhan Yesus, karena itu tidak akan pernah bocor kemana-mana. Mungkin kalau di dunia itu bisa bocor ya, bisa didengar orang lain, tiba-tiba sudah di mana-mana. Tetapi sahabat yang setia, ketika kita curhat apapun kondisi kita, bagaimanapun itu memalukan apapun, kita dengan penuh keberanian bisa curhat kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan membawa kita kepada penyelesaian. Nah saudara, di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Jadi kita lihat di sini, percayalah setiap waktu hai umat. Mari kita percaya setiap waktu kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan curahkanlah isi hatimu. Mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan ya. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup saudara, mari kita bawa kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada seorang anak muda ya yang kemudian bunuh diri. Bukan hanya anak muda yang sudah tua bunuh diri. Kenapa saudara? Karena ketika dia mengalami stres, dia mengalami depresi berat sekali dan tidak ada tempat untuk curhat. Tidak ada tempat untuk berbagi hatinya, dan dia merasa bahwa tidak ada orang yang peduli kepadanya, dan dia merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi karena semua menolak dia, dan akhirnya orang-orang ini mengakhiri hidupnya bunuh diri. Nah saudara, betapa pentingnya mempunyai seorang sahabat yang dimana kita bisa mencurahkan isi hati kita, mencurahkan semua persoalan di mana orang lain tidak mengerti, tetapi sahabat kita yang sejati yaitu Yesus, dia mengerti setiap tetesan air mata yang kita hadapi saat ini. Nah saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jangan merasa takut ya, curahkan semua isi hati saudara kepadanya. Dan kita lihat di sini, Allah ialah tempat perlindungan. Nah saudara, dialah tempat perlindungan kita. Yang kemudian yang berikutnya lagi, satu hal yang sangat luar biasa sekali saudara. Bukan hanya kita yang curhat kepada Tuhan, tetapi karena dia juga sahabat kita dan kita juga sahabatnya, dia juga curhat kepada kita. Dia juga menyampaikan isi hatinya kepada kita. Sebab itu di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 15 di sini dikatakan bahwa seorang hamba tidak mengetahui apa yang dibuat oleh tuannya, tetapi Tuhan Yesus memberitahukan apa yang dia dengar dari Bapa. Itu artinya adalah dia juga mau mencurahkan isi hatinya kepada kita. Ketika Tuhan mau melaksanakan sesuatu, merencanakan sesuatu, dia akan mencurahkan isi hatinya kepada kita untuk kita kerjakan. Nah, kita lihat itu bagaimana Abraham disebut sahabatnya. Nah, kita tahu bahwa Abraham disebut sahabatnya ketika Tuhan mengunjungi dia. Ada 3 orang mengunjungi Abraham, yang 2 itu malaikat, yang 1 itu adalah Tuhan sendiri. Kita lihat itu di dalam Kejadian pasal yang ke-18
ayat yang ke-18 kita lihat di sini bagaimana Tuhan Allah ingin memusnahkan, menghukum Sodom dan Gomora, dan dia belum memberitahukan itu kepada Abraham. Dan apa kata Tuhan di sini di dalam ayat yang ke-17? Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Wow, luar biasa saudara. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menyembunyikan ya rencananya kepada Abraham, karena Abraham itu sahabat Allah. Jadi saudara, Tuhan pun demikian saudara. Dia curhat apa yang ingin dia kerjakan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan. Tuhan curhat isi hatinya ya. Kadang-kadang kesedihannya terhadap dunia ini, kadang-kadang rencananya ya apa yang akan dia kerjakan. Dia beritahukan itu kepada hamba-hambanya. Dia beritahukan itu kepada sahabat-sahabatnya. Saudara, di dalam Mazmur 25 di dalam ayat yang ke-14 demikian bunyinya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Nah saudara, perhatikan, bergaul karib. Wah, siapa kita saudara? Kita orang berdosa, kita ini budak dosa yang tadinya hanya dimerdekakan oleh karena kasih karunia. Tapi Tuhan bergaul karib dengan orang. Itu berarti ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, karena Dia sahabat kita dan kita sahabat Dia. Dan kita bergaul karib dengan Dia. Dan kemudian sebagai orang-orang yang bergaul karib kepadanya. Dan di sini dikatakan Dia diberitahukannya kepada mereka. Ya, di sini dikatakan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi Tuhan memberitahukan isi hatinya juga. Dan perjanjiannya, firman Tuhannya juga diberitahukan kepada kita. Ketika kita curhat kepada Dia dan Tuhan menjawab curhatan kita juga lewat bagaimana Tuhan memberikan janjinya kepada kita saudara. Kadang-kadang kita tiba-tiba ingat janji Tuhan. Kadang-kadang Dia menyuruh kita membaca firman Tuhan dan kita mendapatkan ayat di mana Tuhan memberitahukan isi hatinya ya kepada kita. Jadi saudara, seorang sahabat kita saling curhat kita saling curhat satu dengan yang lain. Nah, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Dia curhat kepada kita, kita curhat kepada Dia. Oleh sebab itu jangan pernah takut untuk curhat kepada Tuhan. Dan kemudian kita melihat lagi yang berikutnya. Ciri-ciri atau kriteria seorang sahabat. Seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Itu dapat kita lihat di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya, itu bagian A ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang berikutnya yang ketiga, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Itu artinya Tuhan Yesus menaruh kasih kepada kita dalam setiap situasi dalam hidup kita. Apakah kita dalam keadaan senang? Apakah kita dalam keadaan suka? Apakah ketika kita sedang berjalan dengan Dia? Apakah ketika kita sedang jatuh dalam dosa? Ketika kita gagal, ketika kita tidak dapat melakukan perintahnya dan kita merasa gagal dan putus asa. Nah saudara, Dia ada di sana. Dalam situasi kehidupan kita, ketika saudara sedang berduka, ketika kita sedang sukses, dalam setiap situasi Dia memberikan kasih-Nya setiap waktu kepada kita. Karena kasih-Nya itu adalah kasih yang unconditional, tidak ada syarat. Kasih-Nya betul-betul dilimpahkan kepada kita. Kasih-Nya itu adalah kasih yang walaupun saudara. Oleh sebab itu saudara, kita melihat di sini bahwa mari kita datang kepada sahabat kita yang sejati itu. Dia selalu hadir dalam hidup kita, apapun kondisi kita, bagaimanapun masalah yang kita hadapi, Dia selalu ada di sana. Ada satu lagu yang bagus sekali yang saya senang sekali. Di setiap musim hidupmu, ya, tak pernah Dia tinggalkanku sendiri. Ya saudara, kita melihat di sini bahwa di setiap musim hidup kita, di setiap keadaan hidup kita, kasih-Nya tetap abadi kepada kita. Kemudian kita melihat lagi yang berikutnya saudara, sebagai seorang sahabat Tuhan Yesus bukan hanya menaruh kasih setiap waktu kepada kita,
tetapi menjadi saudara di dalam kesukaran. Nah, seorang sahabat yang baik ya. Jadi saudara, seorang sahabat yang baik, dia menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, lain dengan sahabat-sahabatan ya. Lain sahabat-sahabat yang tidak setia, sahabat yang bukan sejati. Apa yang jadi saudara? Ketika kita kaya, ketika kita berlimpah, ketika kita banyak uang, banyak orang datang minta tolong sama kita. Tapi ketika kita mengalami masa terpuruk, ketika kita nggak ada uang, ketika kita sudah kekurangan, semua orang datang, semua orang pergi ya. Nah, kita dapat lihat itu di dalam Amsal 19 ayat yang keempat. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Wow, saudara. Kalau kita mau buktikan bahwa teman kita itu, sahabat kita itu benar-benar sahabat yang sejati. Ketika kita susah, ketika kita nggak ada uang, ketika kita sedang nggak ada apa-apa, dia tetap setia kepada kita. Nah, itu adalah sahabat yang setia. Tetapi bagaimana saudara kalau kita dalam keadaan kaya, keadaan berlimpah, banyak sekali datang kepada kita. Tapi ketika kita melarat, ketika kita sakit, ketika kita mengalami kesukaran, kemana sahabat kita? Dan hanya ada tinggal sahabat yang sejati. Nah, saudara, demikian juga dengan Tuhan, saudara. Saudara, kita melihat di sini, dia dalam keadaan kita apapun, dan dia tidak pernah menolak kita. Dia di dalam keadaan sukar, dalam keadaan yang betul-betul dalam lembah kekelaman sekalipun, dalam keadaan yang susah sekalipun, Tuhan menjadi sahabat kita, dan dialah tempat kita untuk mengadu dan tempat mengalami di mana kita mendapat jawaban. Nah, saudara, kita melihat lagi yang berikutnya sebagai seorang sahabat. Saudara, dia bukan hanya memuji kita, tetapi dia juga menegur kita ketika kita melakukan kesalahan, saudara. Kita baca di dalam Amsal kita lihat Amsal 27. Ayat yang ke-6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, perhatikan di sini, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Kalau dia teman sejati kita, dia tidak akan membiarkan kita jatuh ke dalam dosa. Kalau dia lihat bahwa kita sedang menuju yang salah, sahabat yang sejati, dia akan menegur kita. Dia akan memberitahukan kita jangan lakukan itu. Tetapi bagaimana kalau sahabat itu bukan sahabat sejati? Dia akan memuji-muji kita. Nah, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-6, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kadang-kadang saudara sulit untuk membuktikan, untuk melihat ya. Kadang-kadang beda tipis antara sahabat dan lawan. Mana teman, mana lawan ya. Saya dalam pengalaman hidup saya beberapa kali yang saya anggap itu teman sejati saya. Saya anggap itu teman baik saya. Tiba-tiba dia tusuk saya dari belakang dan akhirnya saya kecewa banget. Dan itu saya pernah alami beberapa tahun yang lalu ya. Dan saudara, rupanya memang saudara, kalau kita mau buktikan apakah dia teman kita yang sejati atau tidak, nah bagaimana dia memperlakukan kita. Kalau dia mau menegur kita ketika kita lakukan kesalahan, itu adalah sahabat. Tapi sayang seringkali pada waktu ada sahabat kita, teman baik kita, pada waktu kita salah dan dia tegur kita, seringkali nggak diterima. Dan akhirnya gara-gara itu hubungan pecah, hubungan sahabatnya pecah ya. Akhirnya break ya. Tetapi saudara, kalau lawan kita, dia mencium, dia memuji-muji. Saudara, hati-hati. Kalau ada orang yang terlalu memuji-muji kita berlebih-lebihan, itu ada sesuatu di baliknya, saudara ya. Dan itu enggak tulus. Dan kita bisa rasa. Oleh sebab itu kita melihat di sini sahabat yang setia, sahabat yang sungguh-sungguh teman. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka sahabat kita siap untuk menasehati kita. Sahabat kita siap untuk menegur kita, dan kadang-kadang itu dengan pukulan. Nah, tapi seringkali maksud baik dari sahabat itu kita
salah mengerti. Tetapi saudara, mari kita lihat di sini, kalau Tuhan Yesus itu kita anggap sebagai sahabat kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu dan firman-Nya akan datang kepada kita, Dia akan menegur kita, baik itu lewat firman Tuhan yang kita baca, baik itu lewat khotbah yang kita baca, dan kita harus terima saudara, karena Dia mengasihi kita. Mengapa Dia menegur kita? Karena Dia mengasihi kita. Dan berikutnya saudara, sekarang mari kita melihat bagaimana caranya kita membangun persahabatan. Nah, kita lihat cara kita membangun persahabatan itu, kita harus membangun kedua belah pihak, saudara. Nah, saudara, kita harus membangun persahabatan ini, kita harus menjalin persahabatan ini supaya persahabatan ini tetap berjalan dengan baik. Nah, bagaimana caranya, saudara? Tuhan, yang pertama itu adalah kita lihat di dalam ayat yang ke-13 ya. Di dalam ayat 14 ya. Kita lihat ayat 14 dari Yohanes pasal yang ke-15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Jadi saudara, Tuhan Yesus katakan kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi seorang sahabat ya daripada Tuhan, dan Tuhan sahabat kita, kita mau taat. Kita taat kepada Tuhan. Kita mau mengikuti perintah Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Abraham itu adalah sahabat daripada Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana Abraham, dia beriman kepada Tuhan dengan sungguh. Dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh. Tetapi dia bukan hanya percaya kepada Tuhan. Dia taat tanpa syarat kepada Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan menyebut dia seorang sahabat. Kita lihat itu di dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat 22 dan 23. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi saudara, syaratnya supaya kita bisa menjadi sahabat Allah, yang pertama kita percaya. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya beriman kepada Tuhan Yesus, kita melakukan firman-Nya. Kita taat kepada firman-Nya. Dengan cara demikianlah kita bisa memelihara hubungan persahabatan kita dengan Tuhan. Dan kemudian kita melihat lagi yang kedua, bagaimana kita bisa memelihara persahabatan ini. Yang kedua itu adalah hidup takut akan Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14 tadi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia itu adalah menghormati Dia, ya, mengasihi Dia. Karena kita menghormati Dia, karena kita mengasihi Dia. Itu artinya kita betul-betul tidak sembarangan hidup ini, saudaraku yang kekasih. Kita tidak hidup memalukan nama Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan di mana saja. Kita tidak kompromi terhadap dosa. Sebab itulah firman Tuhan juga mengatakan, janganlah kamu bersahabat kepada dunia ini. Jadi jelas firman Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan. Itu berarti kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah, mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 tadi. Yang terakhir itu adalah kita mau hidup di dalam kasih. Ayat yang ke-9, kita lihat ke atas ayat 9 dari Yohanes pasal 15. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku dan akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Nah, kita lihat di sini, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, saudara, yang terakhir adalah kita mau hidup di dalam kasih. Ketika kita hidup dalam kasih, maka kasih Bapa akan ada dalam kita dan sukacita kita menjadi penuh, dan Tuhan bersukacita atas kita dan sukacita kita menjadi penuh. Nah,
pertanyaannya bagaimana caranya kita mengaplikasikan hidup dalam kasih. Yaitu kalau Tuhan mau bersahabat dengan kita, kita juga mau bersahabat dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Saudara, kita menjadi sahabat bagi orang yang sedang mengalami kesukaran. Kita juga mau bersedia bersahabat menjadi orang yang sedang mengalami masalah berat dalam hidupnya. Kita mau memberikan telinga kita untuk mendengarkan keluhan-keluhan orang dan membawanya kepada Tuhan sehingga mereka boleh berdamai dengan Tuhan. Nah, saudara, bagi mereka yang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit dan saudara tidak tahu kemana saudara harus pergi, hari ini tangan Tuhan Yesus terbuka untuk saudara. Dia sudah membayar harga saudara dengan darahnya. Hari ini mari datang, curahkanlah isi hatimu kepada Dia. Firman Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau telah menyebut kami bukan lagi hamba, bukan lagi budak, tetapi menjadi sahabat-sahabat-Mu. Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau telah memberikan waktu-Mu bagi kami. Engkau adalah sahabat sejati kami. Apapun kondisi kami, bagaimanapun situasi kami, Engkau siap mendengarkan kami dan Engkau siap menolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mendengar YouTube ini. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar akan meneguhkan saudara. Saudara, bagi mereka yang ingin bertanya sesuatu silahkan ya, tulis di komen, di kolom komen. Dan jika saudara ingin didoakan juga silahkan tulis di komen ya. Maka saya akan menjawab sebisa saya dan akan mendoakan saudara juga. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom, jaga kesehatan.